Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sidik. Baik teman-teman sekalian, pada video kesempatan kali ini saya doakan bagi teman-teman sekalian semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, seperti biasa pada video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri keadaan sebuah tempat usaha yang dikirimi ilmu hitam ataupun dikirimi pasangan atau dikirimi sebuah sarana untuk menghancurkan tempat usaha kita ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembahasan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena dengan Anda mensubscribe nantinya tidak ketinggalan notifikasi dari video yang nantinya akan saya upload. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa persaingan tempat usaha ataupun persaingan bisnis itu sangat kejam sekali, ataupun sangat tinggi sekali persaingan tempat usaha seperti itu ya. Apalagi tempat usahanya itu berdekatan ataupun tempat usahanya itu sama ya. Dan pada suatu daerah itu misalnya ya, itu sangat rawan sekali terjadi persaingan bisnis. Jika persaingan bisnisnya itu secara sehat, maka itu tidak jadi masalah. Namun yang jadi masalah adalah persaingan bisnis tersebut sudah dibumbui dengan ilmu-ilmu hitam, dibumbui dengan cara-cara yang tidak sportif seperti itu ya. Contohnya seperti mengirim teluh, seperti mengirim sebuah sarana untuk menghancurkan tempat usaha, ataupun cara-cara curang yang lainnya ya, yang pada intinya adalah persaingan tersebut tidak sehat dan juga dapat merugikan yang diteluh ataupun yang dikirim ilmu hitam tersebut. Nah, kali ini akan saya jelaskan ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah apabila sebuah tempat usaha itu dikirim ilmu hitam, ciri-cirinya adalah salah satunya yaitu yang pertama, tempat usaha kita yang awalnya ramai namun berangsur-angsur sepi, namun dari pengakuan pelanggan itu kebanyakan menganggap toko kita itu tutup ya. Jadi silahkan teman-teman survei atau teman-teman tanya kepada pelanggan-pelanggan teman-teman yang sering berbelanja ataupun sering berkunjung ke tempat usaha teman-teman, kenapa tidak belanja di situ lagi ya. Jadi kita harus saling terbuka kepada pelanggan kita. Adapun mereka berpaling ataupun mereka tidak berbelanja di toko kita, apabila jawaban mereka rata-rata sama, maka kemungkinan itulah yang terjadi ya. Kadang kebanyakan dari mereka itu melihat tempat usaha kita itu seperti tutup seperti itu ya teman-teman, dan itu jawabannya adalah mayoritas. Jadi tempat usaha kita itu sebenarnya sedang buka, namun di penglihatan mereka itu tempat usaha kita itu seolah-olah terlihat tutup ya teman-teman. Itu karena sebuah pengaruh daripada ilmu hitam yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka terhadap kita seperti itu. Adapun ciri-ciri yang lain adalah jika kita pernah menemukan misalnya lahan ataupun area sekitar tempat usaha kita itu terbuat dari misalnya sudah kita lantai ya. Jika kita pernah menemukan seperti seseorang yang menabur tanah ataupun seseorang yang seperti menabur sesuatu, maka itu sudah dapat dipastikan bahwa tanah ataupun yang benda yang ditaburkan itu merupakan sebuah sarana untuk menghancurkan tempat usaha kita ya. Tentu saja tanah tersebut bukanlah tanah yang biasa, bukanlah sekedar tanah, namun tanah tersebut sudah dirituali oleh ritual tertentu yang bertujuan untuk menghancurkan tempat usaha kita seperti itu. Adapun ciri-ciri yang lain adalah jika di dalam tempat usaha kita itu misalnya kita mencium bau sesuatu yang tidak beres. Saya contohkan, jika teman-teman sekalian mempunyai usaha rumah makan misalnya, di dalam tempat usaha teman-teman itu seperti tercium bau yang anjir misalnya ya, padahal di waktu tersebut tidak ada
tidak sedang memotong ayam ataupun tidak sedang ada bau yang memang seperti bau tersebut, maka itu sudah dapat dipastikan terdapat sesosok makhluk yang ditugaskan untuk menghancurkan tempat usaha kita. Adapun bau tersebut tidak hanya sekedar bau seperti itu, kadang juga baunya seperti bau wangi-wangian yang tidak umumnya, bisa juga seperti bau busuk dan lain-lainnya ya. Intinya bau tersebut tidak lazim ya, ataupun tidak pernah kita cium sebelumnya seperti itu. Dan itu kejadiannya sering semenjak semenjak usaha teman-teman itu sepi ya. Adapun ciri-ciri yang lain adalah teman-teman seringkali bermimpi seperti ada seseorang yang menjahati kita, ataupun seringkali bermimpi didatangi oleh makhluk yang tidak kita kenal yang bertujuan untuk menjahati kita ya. Maka sudah dapat dipastikan bahwa tempat usaha teman-teman itu dikirimi ilmu hitam untuk supaya usaha teman-teman sekalian itu bangkrut dan juga hancur seperti itu ya. Dan juga salah satu ciri-ciri yang lain adalah apabila teman-teman mempunyai usaha, saya contohkan teman-teman mempunyai usaha rumah makan, namun ada yang ganjal dengan masakan teman-teman sekalian. Misalnya apabila teman-teman memasak hari ini, maka nanti siang ataupun nanti sore itu masakan kita itu cepat sekali berbau busuk seperti itu ya, cepat sekali basi seperti itu ya. Padahal pada kenyataannya seharusnya masakan tersebut dapat bertahan sampai 1 ataupun sampai 2 hari tanpa dipanasi seperti itu ya. Jadi masakan teman-teman sekalian itu cepat sekali bau busuk seperti itu ya. Oke teman-teman sekalian, itulah beberapa ciri-ciri tempat usaha yang dikirimi ilmu hitam oleh seseorang yang tidak suka terhadap teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.